kalian juga nanti. Ini digunakan untuk meng-track atau melihat jalur dari benda yang kita gerakkan. Nah, sekarang benda yang kita gerakkan ini digerakkan selama berapa detik? Kalau kita lihat grafiknya di sini, ini kan digerakkan selama 16 detik, 0 sampai 16. Nah, ini data dari sensor akselerometer seperti ini, sensor gyro, ini magnetometer. Nah, selama 0 sampai 16, ini kan kita menggunakan matrik yang cukup besar. Kalau kita lihat kembali di listingnya sini ya, kita cek di sini. Ini kan, nah ini kan K-nya kan dari 1 sampai N. N ini merupakan akhir. N-nya berapa kita cek. Nah, ini N-nya itu 806. Jadi N-nya itu 806. 806 itu kan berarti kita membuat grafik itu dari indeks 1 sampai indeks 806. Nah, nanti menghitung percepatan, menghitung kecepatan, menghitung displacement atau translasinya atau perpindahannya itu juga satu persatu, tidak langsung dikalikan satu gelondongan utuh materinya itu, tidak, tapi dikalikan satu persatu. Nah, makanya nanti K-nya ini kan dihitung dari 1 sampai 806. Nah, kalau ini kebetulan ini sudah ditambahi dengan adanya suatu inisialisasi di awal ya, sehingga tidak mulai dari 1 ini. Nah, seperti kemarin ya, K itu kan kalau kita lihat K yang terakhir itu, nah K yang terakhir kan 806 juga. Jadi ini kan K itu kan dihitung dari 0 sampai 806. Nah, kalau kita lihat di grafiknya tadi, berarti ini itu kan waktunya itu 0 sampai 16, tapi K-nya itu dari 1 sampai 806. Nah, kita membuat grafik ini itu satu persatu per K. Jadi K sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 806. Sehingga tidak langsung dikalikan satu utuh, satu matrik itu tidak bisa seperti itu membuat grafiknya. Kemudian untuk menentukan matrik rotasi, nah ini untuk menggunakan matrik rotasi, itu juga nanti tidak bisa langsung gelondongan utuh gitu, enggak, tapi harus satu persatu nanti menghitungnya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya. Cara menggunakan matrik rotasinya. Nah, ini kan tinggal matrik rotasi. Matrik rotasi ini kalau kita lihat di sini ya. Kita cek matrik rotasi. Nah, ini matrik rotasi ini akan selalu berubah. Matrik rotasi ini kalau ini kan program ini kan tadi sudah saya jalankan dan sudah selesai. Nah, berarti sudah selesai kan berarti eksekusi terakhir itu kan di K sama dengan 806. Nah, saat K sama dengan 800, matrik rotasinya itu seperti ini. Nah, ini jadi matrik rotasi ini selalu berubah, ini matrik rotasi ini. Ya seperti tadi itu, seperti persamaan seperti fungsi yang diberikan dari Mas Asari itu, cara menghitungnya dengan memasukkan itu, tapi ini kan selalu berubah-ubah. Nah, kalau yang tampil di sini ini matrik rotasi ke 806, K yang terakhir. Ini jadi ini kan ini ACCK. Nah, ini kalau mau kita lihat ini ya. K-nya itu kan ke 806, K-nya ke 806, ACC-nya itu berapa? Kita cek di sini. Kita cek di sini coba aja. Nah, ini ACC-nya ini kalau melihat seperti ini kan berarti kan ACC X itu 0,0, ACC Y juga 0,0, ACC Z-nya min 9. Berarti kan bendanya kan diam gitu kan. Berarti pada saat terakhir itu bendanya diam. Bendanya diam itu kalau dilihat di grafiknya ini sama ini. Kira-kira ini diam bendanya ini kan. Nah, ini kira-kira segini. Ini kira-kira diam, tapi ini diamnya mungkin agak sedikit miring ya. Ini yang merah ini kan agak naik sedikit. Nah, berarti itu kan mungkin bendanya itu diam tapi posisinya tidak benar-benar horizontal. Nah, ini yang Y-nya ini kan 0,09. Berarti kalau benda itu benar-benar horizontal, mendatar, itu kan mestinya kan ini 0 semua. Ya ini mendekati 0 ya, mungkin 0,0001 gitu ya.
Tapi ini kan ada 0,09. Nah, berarti ada unsur gravitasi yang masuk ke sini. Berarti bendanya itu kan miring sedikit gitu ya, tapi miringnya hanya sedikit sekali. Nah, ini jadi cara ngeceknya ini tadi ya, pada kalau di sini contohnya baris ke-376 ACC yang bekerja di benda itu ini, kemudian matrik rotasinya itu ini. Nah, kita cek aja di sini matrik rotasi. Nah, ini ketemu ACC global. ACC global itu ini. Ya, ACC global. ACC globalnya ini, oh ini sudah dikurangi G ini ya. Ya, ini kan ACC global kan ini tadi pengeksekusi 376, kemudian 377, 378. Setelah 377 itu kan berarti ACC global sudah dikurangi dengan G. Ya, berarti ini hasilnya. Nah, ini. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Matrik rotasi itu digunakan per K ini ya, per K ini. Jadi tidak bisa digunakan gelondongan jadi satu itu tidak bisa. Nah, sehingga kalau kita lihat grafiknya, nah ini kan ini kan ini listingnya sudah saya berikan kemarin, berarti sama ya Mas ya. Kemudian datanya ini kan data yang benda digerakkan membentuk kotak itu ya. Benda digerakkan membentuk kotak kan sama ya kemarin sudah ya kemarin ya. Nah, ini kan berarti bendanya ini maju lagi gitu kan. Ini maju lagi, nah ini maju lagi. Nah, ini kalau dalam koordinat sensor itu kan cuma terdeteksi maju. Tetapi di kecepatan sudutnya terlihat di sini ini ada kecepatan sudut. Berarti ini kan sudutnya kan mestinya ini kan ada perubahan sudut. Ini ada perubahan sudut, ada perubahan sudut. Ini juga ada perubahan sudut. Nah, kalau mau dilihat di koordinat navigasi atau koordinat global itu kira-kira menjadi seperti ini. Nah, ini data percepatan tapi ini merupakan hasil perkalian dari matrik rotasi dikalikan dengan ACC yang didapat dari sensor. Berarti ini kalau menggunakan koordinat navigasi berarti kita sudah mempunyai arahnya sesuai dengan NED ya, north, east, down. Berarti kalau X itu positif itu north, east atau timur itu positif berarti itu ke timur. Kalau down berarti kalau bendanya itu ke bawah berarti itu positif. Nah, ini berarti ke utara, ini ke timur, ini ke selatan, ini ke selatan, ini ke barat gitu kan. Nah, itu. Nah, ini dikalikan dengan ini dimasukkan ke itu ya, Kalman filter. Nah, itu menjadi ini. Nah, ini percepatannya, kemudian ini perpindahannya gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, coba nanti kalau untuk ngecek bisa menggunakan ini. Kalau mau dilihat grafik 3 dimensinya itu, nah ini seperti ini gitu kan. Ini kan grafik 3 dimensinya. Contoh listing untuk membentuk grafik 3 dimensi juga sudah ada itu ya. Nah, ini kan kalau mau dilihat ini kan bisa ini. Ya memang ini tidak sama persis seperti seperti gerakan yang aslinya, tapi kan karena memang ada noise di situ, noise-nya juga cukup banyak. Nah, ini kalau mau diputar kan bisa ini, mau diputar. Nah, diputar ini digerakkan ke bawah gitu ya misalnya. Nah, ya bisa. Nah, ini jadi yang hijau itu merupakan proyeksi ke sumbu XY ya. Kemudian yang merah itu proyeksi ke sumbu YZ. Nah, kalau saya kira gini ya. Nah, ini kan. Nah, ini yang merah itu. Nah, itu kan memperlihatkan gesernya, nah itu geser terhadap bidang vertikal ya. Nah, nanti dapat dilihat di putar-putar ini bisa seperti itu. Nah, untuk mencoba matrik rotasi bisa menggunakan ini dulu. Coba nanti ini digunakan, kemudian sudah bisa belum? Ya kalau nanti mungkin hasilnya tidak sama dengan itu, ya memang ini banyak noise-nya ya. Sehingga nanti kalau kita lihat displacement-nya ini mungkin tidak akan setinggi ini. Ya nggak jadi masalah karena memang noise-nya itu banyak di situ ya. Nah, Pak, kalau gimana? Untuk akselerasi yang dikalkulate itu diambil dari data langsung ya Pak, yang kolom 345.
Yang mana ya? Yang ACC, akselerasi yang bukan dari Kalman filter. Yang ACC ini ya? Untuk grafiknya itu Pak, ya dimasukin ke situ. Itu langsung dari tabelnya itu kan Pak, diambil yang 345. Iya, ini berarti kan ACC apa kemarin ya? Y ya, yang awal ya. Jadi YXZ. ya, jadi nanti mungkin harap juga diperhatikan untuk apa itu pengambilan data. Kalau mau ngecek bisa di sini ya. Ini X sama dengan 8,7. Nah, berarti kita masukkan ke sini T sama dengan 8,7. T sama dengan 8,7 itu berarti K-nya berapa? K itu kan 8, kalau kalau K itu kan T itu kan didapat dari K kalikan DT. DT itu kan samplingnya, sampling rate sensornya. Nah, DT-nya kebetulan di sini adalah 0,019. Artinya data itu kan diambil tiap 0,019 detik. Data itu diambil 1 detik berapa kali? 50,8 kali. Nah, berarti untuk 8,7 itu K-nya berapa? Berarti 8,7 dibagi dengan DT. Berapa itu? Nah, ini 442. Nah, coba aja. ACC saat 442. K berapa itu? Nah, ini ACC saat 442 itu ini. Ya.